yang melakukan amalan bulan Sya'ban dianggap melakukan kesalahan atau mungkin mendatangkan riwayat-riwayat yang tidak benar barangkali seperti itu kurang lebihnya, maka perlu kita menjelaskan, dan inilah penjelasannya. Bulan Sya'ban, bulan untuk menyambut bulan Ramadan, karena bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan. Sya'ban adalah salah satu bulan yang mulia. Bulan ini adalah pintu menuju bulan Ramadan. Siapa yang berupaya membiasakan diri bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan ini akan menuai kesuksesan di bulan Ramadan. Dinamakan Sya'ban, karena pada bulan itu terdapat bermacam-macam kebaikan. Yatasha'abu minhu khairun katsirun. Menurut pendapat lain, Sya'ban berasal dari kata sya'ib, yaitu jalan di sebuah gunung atau jalan kebaikan. Pada bulan ini terdapat banyak kejadian dan peristiwa yang sangat perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. Di bulan ini juga ada beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh para salafun saleh, yang biasa dilakukan oleh para salafun saleh untuk mempersiapkan dan melatih diri dengan memperbanyak ibadah dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Di antara amalan tersebut adalah puasa di bulan Sya'ban. Kita sebut amalannya dulu. Dalil dan hujjahnya ada di belakang. Puasa di bulan Sya'ban adalah termasuk puasa yang disunahkan untuk melatih diri agar nanti ketika Ramadan tiba, sudah terbiasa dengan puasa. Selain itu, bulan ini juga tidak banyak diperhatikan oleh umat Islam sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Namun kita tidak perlu mengkhususkan hari tertentu dari bulan Sya'ban untuk berpuasa. Karena tidak ada riwayat hadis yang benar dan secara khusus menentukan hari tertentu untuk puasa. Bukan puasa hari nisfus Sya'ban juga tidak ada. Puasa hari nisfus Sya'ban tidak ada. Cuman kalau kita berpuasa di tengah bulan Sya'ban, ada puasa hari putih. Tapi bukan puasa hari nisfus Sya'ban. Puasa Sya'ban ada, puasa hari putih di pertengahan Sya'ban ada. Tapi kalau kita sebut dengan puasa nisfus Sya'ban dengan khusus itu, maka tidak ada. Yang ada adalah riwayat yang menjelaskan anjuran puasa bulan Sya'ban secara umum. Kemudian amalan yang lain menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini sekitar amalan yang selama ini kita temui. Mayoritas ulama berpendapat bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, hukumnya adalah sunnah. Baik dengan cara beribadah bersama-sama atau sendiri-sendiri. Kita pun boleh mengisinya. Kita boleh mengisinya dengan bermacam-macam ibadah seperti puasa, sholat, dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan para ulama dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi amalannya antara puasa dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Adapun keutamaan bulan Sya'ban secara umum ada. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam beberapa hadis sahih tentang keutamaannya. Keutamaan bulan Sya'ban banyak. Hadis-hadis sahih. Riwayat Muslim. An Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, beliau berkata, karena Rasulullah ada baginda Nabi SAW itu yasumu berpuasa di bulan Sya'ban. Hatta nakula la yuftir, sampai begitu banyaknya hari-hari Sya'ban yang dipuasai oleh Nabi, sampai kami berkata kayaknya Nabi enggak bolong di bulan Sya'ban ini, puasa semuanya. Wa yuftir, cuman kadang pernah di suatu ketika tidak berpuasa Nabi di bulan Sya'ban. Hatta nakula, sampai kami mengatakan Sya'ban ini Nabi enggak puasa sama sekali sepertinya. Kemudian famaraitu Rasulullah, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah istakmala, menyempurnakan siyama syahrin, puasa sebulan, illa Ramadan. Jadi Nabi hampir tidak pernah tidak ditemukan melakukan puasa utuh kecuali Ramadan. Wa maraitu aktsara siyaman, dan aku tidak melihat beliau sangat banyak berpuasa minhu fi Sya'ban, selain di Sya'ban. Jadi kalau di bulan Sya'ban Nabi banyak puasa. Nah, banyaknya puasa Nabi di bulan Sya'ban itu menunjukkan di bulan Sya'ban adalah ada sesuatu, yaitu keutamaan. Kalau tidak, tentu Nabi menjadikan hari seperti hari yang lainnya. Hadis kedua, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Nasai, Ibnu Khuzaimah,
Dari Usamah bin Zaid, qultu ya. Qala beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya Rasulullah. Lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasum min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah menyaksikan engkau berpuasa di bulan-bulan melebihi seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Aku melihat engkau di bulan-bulan biasa enggak seperti bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kau puasa banyak sekali ya Rasulullah. Qala Nabi menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Itu bulan orang-orang pada melalaikannya. Orang pada melalaikannya, tidak peduli dengan bulan Sya'ban. Karena apa? Baina Rajabin, karena jatuh di antara bulan Rajab wa Ramadhana dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu, dan itu bulan diangkat amal-amal manusia. Amal manusia ada yang diangkat sifatnya harian setiap pagi dan sore. Ada sifatnya mingguan, karena hari Senin dan Kamis. Ada sifatnya tahunan seperti bulan Sya'ban ini. Fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku ingin diangkat amalku di saat aku puasa. Jadi puasa Nabi di bulan Sya'ban ada maksud, yaitu apa? Agar diangkat amalnya dalam keadaan berpuasa. Ini mengisyaratkan bahasanya ada sesuatu di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Muslim yang ketiga, an Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Aisyah, qalat, beliau berkata, lam yakunin Nabi SAW yasumu syahran akthar min Sya'ban. Aku tidak melihat Nabi berpuasa di satu bulan lebih banyak dari bulan Sya'ban. Jadi tidak ada puasa Nabi di bulan-bulan yang lain melebihi Sya'ban. Sya'ban paling banyak. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Nabi itu puasa bulan Sya'ban semuanya. Riwayat Sayyidah Aisyah. Dalam lafaz Imam Muslim menyebutkan riwayat dari Sayyidah Aisyah dengan redaksi sedikit berbeda. Kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban ila qalila. Nabi itu puasa bulan Sya'ban semuanya. Atau Nabi puasa bulan Sya'ban semuanya kecuali sedikit. Dibolong 1, 2. Baik. Ini tentang Sya'ban semuanya. Dari sini pun sudah cukup bagi orang yang ingin memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban dengan himbauan semacam itu, sudah sangat cukup bagi yang cerdas. Tidak perlu lagi penjelasan lebih jelas, kurang jelas apa. Nabi melakukannya, Nabi menyebutkannya dan seterusnya. Kurang apa? Begitu ibaratnya. Kemudian, ini masalah Sya'ban. Makanya puasa Sya'ban jangan ditanyakan lagi. Kebaikan-kebaikan yang lainnya jangan ditanya.